Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah klik video pertama saya, channel saya ini. Perkenalkan, nama saya Azran Labaikal Abdi. Saya program studi ilmu pemerintahan di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Dan dalam video pertama saya ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran sepengetahuan saya yang saya ambil dari beberapa video, beberapa buku, dan beberapa jurnal yang telah saya baca. Di sini saya ingin bercerita sedikit mengenai apa sih warga negara itu. Lalu saya juga ingin memberi gambaran mengenai beberapa hal yang bersangkutan dengan warga negara, seperti perbedaan rakyat, penduduk, dan warga negara. Lalu ada juga hakikat warga negara. Lalu penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Terus dalam perkembangan zaman sekarang ini, mengapa ada kata netizen yang tadinya kita kenal tuh hanya citizen. Dan yang terakhir kita akan bercerita sedikit mengenai apa sih genealogi negara itu. Jadi yang saya sebutin pertama tadi itu apa sih perbedaan rakyat, penduduk, dan warga negara itu. Banyak dari kita yang menganggap bahwa ketiga hal tersebut itu sama saja. Kita mengenal rakyat, penduduk, dan warga negara itu ya semuanya itu sama, rakyat semua. Padahal dalam pengertiannya itu sudah beda. Jadi rakyat adalah semua orang yang ada dalam negara atau menduduki tempat tersebut. Sedangkan penduduk adalah orang yang menduduki tempat tersebut itu. Dan sedangkan warga negara adalah semua orang yang ada dalam negara tersebut atau duduk dalam negara tersebut dan memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan adanya ketentuan dan hukum yang harus dipenuhi. Selain itu, hak dan kewajiban juga harus terpenuhi. Lalu hakikat warga negara. Hakikat warga negara adalah setiap warga negara itu memiliki hak yang sama tanpa dibedakan apa itu agamanya, sukunya, ataupun rasnya. Lalu hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak bisa dipisah satu sama lainnya, dan hak dan kewajiban warga negara itu saling melengkapi. Lalu pengertian hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Contoh hak warga negara Indonesia adalah setiap warganya itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan, berhak mendapatkan fasilitas, dan lalu ada hak keberlangsungan hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan, dan masih banyak hak-hak yang lainnya. Sedangkan contoh kewajiban itu misalnya adalah setiap warga negara wajib menjunjung hukum serta pemerintahan, lalu ikut serta dalam mempertahankan suatu negara yang diduduki itu. Terus ada juga kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, dan masih banyak lagi. Akhir-akhir ini kita digambarkan mengenai masalah salah satu ancaman dari hak tersebut
yaitu akhir-akhir ini di Jogja ini ada kasus yang dinamakan kelitih. Lalu kelitih tersebut bisa dikatakan ancaman ya, permasalahan mengenai hak dan hak asasi manusia untuk keberlangsungan hidup. Tadi juga ada sedikit tambahan juga mengenai hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik atau yang disebut dalam hal ini tuh resiprokal. Nah, resiprokal itu yaitu tadi timbal balik itu. Lalu sedikit gambaran mengenai yang tadi saya jelaskan di awal. Kenapa sih yang tadinya rakyat itu disebut citizen, lalu sekarang tuh ada yang dinamai netizen. Jadi netizen tuh datang dari perkembangan zaman ini, perkembangan modern ini, dimana banyak orang yang sudah menggunakan internet dan mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Jadi selain citizen juga itu selain netizen itu juga bisa dikatakan sebagai warganet atau warga internet. Namun dalam hal ini tuh untuk warga negara Indonesia sendiri tuh dalam permasalahan internet banyak sekali yang kurang menggunakan untuk hal-hal positif. Misalnya saja yang sekarang dicatatkan Indonesia menjadi negara terburuk atau etika dan sopan satunya kurang dalam hal ini, netizen ini. Mengenai ini, Indonesia menduduki negara paling bawah di Asia Tenggara karena ini Indonesia ini masih banyak rakyat yang kurang cermat untuk menggunakan atau memanfaatkan perkembangan zaman untuk hal-hal yang positif. Lalu masalah lain mengenai warga negara tadi itu adalah hilangnya status warga negara. Nah, ini yang dari dulu masih terjadi di Indonesia. Seperti yang dulu itu ada atlet bulu tangkis Indonesia yaitu Ibu Susi itu. Masalah kewarganegaraan adalah masalah yang dialami oleh warga negara yang ada sangkut pautnya dengan hukum kewarganegaraan, terutama masalah kewarganegaraan tadi. Karena tanpa adanya kewarganegaraan maka seseorang itu tidak dapat memperoleh perlindungan dari perlindungan kewarganegaraan tersebut. Di Indonesia ada 3 permasalahan yang sering terjadi ya dalam masalah kewarganegaraan tersebut. Yang pertama itu apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Dengan keadaan apatrid ini mengakibatkan seorang tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Lalu yang kedua itu bipatrid. Bipatrid ini berkewarganegaraan ganda. Dengan demikian ketidakpastian status orang yang bersangkutan ini jadi rumit mengenai administrasi tentang kewarganegaraan tersebut. Biasanya bipatrid ini terjadi karena misal saya memberi contoh itu warga negara yang menikah dengan warga negara asing. Nah, biasanya itu yang sering ini memiliki kewarganegaraan ganda. Lalu yang terakhir itu adalah multipatrid, hampir sama dengan bipatrid tadi, namun multipatrid ini berkewarganegaranya itu lebih dari 2 negara. Berbicara tentang warga negara, Aristoteles pernah melihat mengenai asosiasi atau
perkumpulan manusia. Menurut dia ada 4 perkumpulan manusia tersebut. Yang pertama itu adalah keluarga, society, lalu desa, dan negara atau polis. Jadi dalam keluarga ini adalah asosiasi manusia untuk merajut kebahagiaan. Kata tersebut itu saya kutip sedikit dari video di YouTube Bapak Sutor Eko yang berjudul Genealogi Negara. Lalu yang kedua itu ada society atau masyarakat. Apabila hak dan kewajiban di atas berjalan dengan baik, maka masyarakat bisa dikatakan makmur. Lalu yang ketiga itu adalah masyarakat adalah sekumpulan orang-orang atau makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konversi dan hukum tertentu yang sama, serta mengalahkan pada kehidupan kolektif, sistem yang saling berhubungan antara satu dan lainnya, dan membentuk kesatuan. Lalu selanjutnya itu adalah desa. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Dan desa ini dibagi menjadi 3 kategori, dari pendidikan sebelumnya, dari mata kuliah sebelumnya, lalu dalam pelajaran IPS di SMA itu desa itu dibagi menjadi 3, swasembada, swakarya, dan swasta. Lalu keempat ini adalah negara atau polis. Menurut asosiasi final untuk mencapai keadilan warga negara tanpa dilindungi negara, warga negara bisa terancam oleh ancaman-ancaman dari luar. Apalagi yang memang kekurangan edukasi itu biasanya atau keamanan itu lebih mudah lagi untuk terancam dari luar, baik dari senjata-senjata atau maupun seperti dari narkoba yang biasanya kita dapat dari luar. Lalu banyak sekali penyelundupan tersebut. Mungkin cukup itu saja dalam video saya ini mengenai warga negara. Sebelumnya saya minta maaf karena memang materi saya ini kurang dalam penyampaiannya itu kurang lancar, terus dalam materi juga kurang komplit. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.